Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inah Nabila dengan NIM 2106444. Di sini saya akan membahas tentang cyberbullying pada game Mobile Legends berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan. Baik, tanpa lama-lama saya akan memulainya. Yang pertama adalah latar belakang. Teknologi saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dibandingkan dengan dahulu. Teknologi saat ini memberikan dampak nyata bagi masyarakat, mulai dari sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan sendiri merupakan nyawa bagi teknologi karena ilmu pengetahuan dapat mengembangkan teknologi-teknologi yang bahkan tidak akan bisa dibayangkan sebelumnya. Ilmu pengetahuan juga memberikan perubahan besar bagi manusia saat ini. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan menghasilkan kreativitas manusia, di mana manusia akan terus ingin menciptakan inovasi baru dalam teknologi. Dan banyak manusia yang berlomba-lomba melakukan inovasi yang berguna bagi seluruh manusia. Salah satu inovasi tersebut adalah adanya internet yang saat ini merupakan kebutuhan manusia. Dengan adanya internet, dapat membantu permasalahan manusia seperti ingin mencari resep makanan, belajar, bekerja, bahkan berbelanja. Sekolah dan pekerjaan saat ini juga banyak menggunakan internet, namun tak jarang akan menimbulkan rasa bosan. Oleh karena itu terciptalah game online sebagai pelepas rasa bosan. Menurut Severin, mengatakan bahwa game online sebagai buat manusia yang dapat diakses secara online melalui internet. Saat ini banyak yang mengunduh game online dari anak-anak hingga orang dewasa. Salah satu game online yang populer adalah Mobile Legends. Game ini banyak disukai karena dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Namun dalam game ini sering terjadi cyberbullying yang dilakukan oleh kebanyakan remaja laki-laki yang sedang dalam masa agresif, yang mudah marah, mudah tersinggung karena terpancing oleh kekerasan pada game Mobile Legends ini. Tidak hanya pada remaja, orang dewasa pun banyak yang melakukan cyberbullying. Cyberbullying dilakukan dengan fitur chatting pada Mobile Legends dengan memaki-maki pemain lain dan menghina pemain lain karena pemain bermain buruk pada saat permainan, atau pemain bisa memilih hero sehingga membuat satu tim kalah dan membuat satu tim itu kesal dan melakukan cyberbullying. Cyberbullying ini sangat mudah dijumpai di dalam Mobile Legends sehingga seperti menjadi budaya sendiri pada game ini. Oleh karena itu saya akan melakukan penelitian mengenai cyberbullying pada game Mobile Legends. Yang adalah cyberbullying. Cyberbullying adalah bentuk kekerasan melalui media online atau internet. Bully sendiri berasal dari bahasa Inggris yang merupakan pengaman tindakan yang menyimpang dan semena-mena layaknya banteng. Cyberbullying diartikan sebagai serangan secara fisik, verbal, dan psikologis yang mengintimidasi dan memberikan kerugian seperti rasa takut, cemas, trauma, dan stres. Beberapa ahli menganggap cyberbullying berbahaya karena korban tidak dapat menghindari serangan dari pelaku, karena cyberbullying akan berlangsung menyerang kapan saja dan di mana saja. Ditambah lagi, korban tidak bisa melacak pelaku dikarenakan pelaku biasanya menggunakan identitas palsu atau identitas tanpa nama. Cyberbullying sendiri hampir terjadi di seluruh Indonesia yang menggunakan internet. 49% orang Indonesia yang menggunakan internet pernah menjadi pelaku cyberbullying. Menurut data penelitian oleh HARJI atau Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, ada berbagai macam bentuk cyberbullying menurut Willard, seperti harassment, impersonation, exclusion, spamming, denigration, outing and trickery, dan cyberstalking yang akan dibahas pada slide selanjutnya. Cyberbullying lebih berbahaya daripada bullying biasa karena bisa berdampak tidak hanya kepada korban, melainkan kepada keluarga korban. Dengan adanya kecepatan internet, informasi pribadi milik korban dapat tersebar secara cepat melalui informasi mengenai rumah korban keluarga korban. Oleh karena itu, saya akan melakukan penelitian mengenai cyberbullying yang dilakukan pada game Mobile Legends. Saya di sini menggunakan metodologi penelitian pendekatan kualitatif deskriptif. Metode ini dengan memahami hal yang dialami oleh subjek penelitian seperti motivasi, pelaku, tindakan prestasi, dan lain sebagainya, dan dengan bentuk kata bahasa pada konteks alamiah dengan menggunakan berbagai metode alamiah. Metode ini menggunakan teknik wawancara reverse sampling dengan cara menentukan informan yang sudah paham betul tentang informasi dan dapat dimengerti dan dapat dipercaya mengenai data yang akan ditanya, sehingga hasil yang akan didapatkan terbukti kebenarannya. Peneliti memilih informan yang mengerti dan paham tentang Mobile Legends dan memilih sebanyak 3 orang informan. Peneliti juga menggunakan triangulasi sumber untuk menguji kebenaran data dan mencari titik masalahnya. Baik, sekarang masuk ke pembahasan. Macam-macam bentuk cyberbullying. Yang pertama adalah harassment. Harassment adalah bentuk cyberbullying yang menyerang korban dengan cara menghina, merendahkan dengan kejam dengan kata-kata yang tidak pantas dengan tujuan untuk melecehkan korban. Yang kedua adalah impersonation, adalah bentuk cyberbullying dengan cara meretas akun korban dan menggunakan akun korban dan memberikan pesan yang tidak seharusnya agar korban terlihat buruk di mata orang lain. Yang ketiga ada exclusion, adalah bentuk cyberbullying dengan cara mengeluarkan korban secara paksa dari grup chat dengan tujuan pengasingan korban. Yang keempat ada flaming, adalah bentuk cyberbullying dengan memicu perkelahian dengan mengirimkan pesan yang tidak pantas dengan bahasa vulgar, kasar, dan tidak enak didengar sehingga akan membuat korban marah. Yang kelima adalah denigration, adalah bentuk cyberbullying dengan mencernakan nama baik korban dan mengajak orang lain untuk membenci korban dengan menyebarkan rumor tidak benar untuk korban terlihat buruk di mata orang lain. Yang keenam ada outing dan trickery, adalah bentuk cyberbullying dengan cara membesarkan privasi korban baik itu nama, foto, alamat korban ke internet. Hal ini disebut dengan outing. Sedangkan trickery adalah bentuk cyberbullying dengan menipu korban untuk mengungkapkan data pribadi korban untuk disebarkan ke internet. Yang ketujuh ada cyberstalking, adalah bentuk cyberbullying dengan cara mengirimkan pesan ancaman secara berulang kepada seluruh sosial media korban dengan tujuan mengintimidasi korban agar takut. Motif-motif di atas dijadikan dorongan untuk pelaku dalam melakukan cyberbullying tanpa memikirkan kondisi korban. Motif ini merupakan kepuasan tersendiri bagi pelaku untuk melampiaskan emosi dan mempermalukan korban dengan tujuan supaya korban sadar akan kesalahannya dan menjadi takut kepada pelaku. Selanjutnya adalah pembahasan berdasarkan hasil dari wawancara. Yang pertama, cyberbullying yang sering ditemukan. Berdasarkan hasil penelitian, cyberbullying di dalam Mobile Legends yang sering ditemukan adalah bentuk flaming, dengan memicu perkelahian dengan mengirimkan pesan yang tidak pantas dengan bahasa vulgar, kasar, dan tidak enak didengar. Beberapa alasan yang dapat informan memberikan terkait flaming diantaranya adalah ketika pemain lain melakukan troll atau iseng ketika memilih hero, dan ketika informan atau pemain lain bermain buruk dalam game. Pemain lain akan melakukan flaming dengan melontarkan kata-kata kasar seperti bahasa binatang, alat kelamin, menyalahkan gender, mengatakan yatim, mengatakan bodoh, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah waktu terjadinya cyberbullying pada games Mobile Legends. Ketika sebelum permainan berlangsung, sudah terjadi cyberbullying dikarenakan ada yang melakukan trolling atau asal memilih karakter karena iseng. Hal ini akan berdampak buruk kepada pemain lain dikarenakan tidak adanya keseimbangan dan akan membuat tim kalah. Sehingga ketika permainan berlangsung, permainan akan menjadi buruk dan tim akan kalah karena tidak adanya kerjasama. Hal ini akan berpengaruh pada pemain lain baik saat game berlangsung maupun saat game berakhir. Hal tersebut akan membuat emosi pemain memuncak dan pemain tersebut akan termakan emosinya sehingga melakukan cyberbullying. Selanjutnya adalah apakah pernah menjadi perilaku cyberbullying dan apa tujuan? 2 dari 3 informan pernah menjadi pelaku cyberbullying dikarenakan agar pemain yang menjadi korban cyberbullying dapat termotivasi dan menjadi semangat untuk bermain dengan lebih baik. Pemain lain yang sengaja troll atau memberi kesempatan musuh menang, informan akan melakukan cyberbullying untuk melampiaskan amarahnya, sedangkan informan yang tidak melakukan cyberbullying karena motif informan tersebut itu
tindakan terkeji. Yang selanjutnya adalah dampak cyberbullying. Dampak yang diberikan adalah korban menjadi merasa risih dan tidak tenang karena korban akan terus mengingat perkataan pelaku sehingga korban merasa terganggu dan tidak tenang, merasa hilang kepercayaan diri, cemas dan gelisah. Korban juga akan merasa tidak fokus saat melakukan pertandingan. Lalu, apakah cyberbullying tindakan yang benar? Cyberbullying bukanlah tindakan yang benar karena akan merugikan korban dan juga bukan merupakan tindakan korban akan merasa sakit hati dan akan terus mengingat tindakan pelaku cyberbullying sehingga terjadang korban akan merasa takut melakukan sesuatu, hilang kepercayaan diri, bahkan korban bisa merasa depresi. Solusi untuk mencegah cyberbullying adalah dengan melakukan pengawasan bagi anak di bawah umur dan diharuskan ada hukuman dalam game untuk pelaku cyberbullying dan adanya pengawasan dari orang tua untuk anak yang di bawah umur karena anak di bawah umur rentan menjadi pelaku cyberbullying. Hal-hal yang dapat memicu cyberbullying menurut informan, para pelaku ingin terlihat tangguh dan keren dengan melakukan cyberbullying pada pemain lain. Hal tersebut dapat terjadi karena pelaku merasa puas. Ketika korban ketakutan dan risih, pelaku akan berpikir bahwa mereka keren dan terlihat kuat. Selanjutnya adalah, apakah cyberbullying sudah menjadi budaya? Cyberbullying terjadi dalam Mobile Legends sering terjadi dan seperti sudah menjadi budaya tersendiri karena untuk melakukan cyberbullying dalam Mobile Legends sangat mudah sekali. Namun tidak semua pemain melakukan cyberbullying, ada juga pemain yang bersikap bijak dalam bermain. Selanjutnya adalah pelaku cyberbullying, apakah remaja? Pelaku cyberbullying pada Mobile Legends kebanyakan adalah remaja yang sedang bertanya diri dan menyebabkan sikap agresif karena terbiasanya remaja memiliki kekerasan sehingga akan mempengaruhi kehidupan mereka. Kekerasan dapat memberikan dampak yang serius pada remaja karena remaja memiliki emosi yang belum stabil sehingga mudah membentuk karakter agresif pada remaja seperti mudah tersinggung, mudah marah, perkataan kasar. Selain remaja, orang dewasa juga dapat menjadi pelaku cyberbullying untuk melampiaskan emosi mereka. Lalu kesimpulan, cyberbullying pada Mobile Legends sering terjadi sehingga sudah seperti menjadi budaya tersendiri. Pelaku cyberbullying akan memaki-maki korban dikarenakan banyak faktor seperti korban bermain tidak benar dalam permainan, korban memilih hero asal saat permainan sehingga dapat menyebabkan permainan menjadi buruk dan tim akan kalah. Kebanyakan pelaku cyberbullying adalah remaja, namun tidak semuanya seperti itu. Orang dewasa pula dapat melakukan cyberbullying. Cara membedakan orang dewasa dan remaja yang melakukan cyberbullying adalah dengan bahasa mereka.